Ya nih, kita bahas sermon Minggu 15 Desember. Minggu 15 ya. Minggu ketiga ini. Masih ini kayaknya nih kan, masih tetap soal Advent. Kalau temanya bersikap ngalo-ngalo kerehan Tuhan, masih tentang Advent. Kalau aku tertarik dulu kita, kalau memang banyak teman-teman bertanya, pendeta, kalau khotbah itu dari mana dimulai? Nah, itu ada pertanyaan orang gitu. Apakah kita mulai dulu dari Ogen, lalu kita bahas khotbah? Ada juga yang bertanya, apa kita mulai dari invokasio? Apa kita harus fokus ke tema? Nah, kan banyak pertanyaan teman-teman, apalagi Pertua Diaken yang baru tahun ini terpilih. Jadi memang nggak ada aturan kan soal berkhotbah, nggak ada aturan kita mulai dari mana. Ini kreativitas masing-masing. Nah, kalau aku pernah ikut kelasnya Pak Armensius Munte, kelas homiletika, dia bilang ada teori teori pelampung. Teori pelampung itu namanya pelampung, mana yang paling menonjol, mana yang menunjukkan dirinya, kita bahas saja itu. Nggak harus kita dalam khotbah kita bahas invokasio, bahas Ogen, bahas khotbah, bahas tema, sehingga khotbah kita menjadi sangat panjang. Belum lagi bahas sekarang minggu ini, minggu itu. Banyak begitu. Kemudian kita harus tahu juga kemampuan jemaat mendengar khotbah itu berapa menit. Iya sih. Ya kan? Artinya normalnya menurut homiletika jemaat mampu mendengar khotbah itu 15 menit. 15 ke 20 lah ya. Ya, 15 ke 20 itu orang masih segar. Tapi kalau khotbah kita datar-datar saja, melampaui 20 menit, kekuatan jemaat menurun. Udah begini tuh. Ah, kan tuh. Yang bahayanya zaman sekarang kan udah ada HP yang akses internet terus-menerus kan. Jadi kalau jemaat sudah mulai bosan, apalagi kaum bapak ini buka-buka HP, akhirnya fokus mereka ke pengkhotbah hilang. Jadi kalau usulku, kalau kita bicara soal pelampung, aku usulkan kita masuk langsung ke khotbah. Walaupun nanti di tengah-tengahnya atau di akhirnya boleh kita singgung lah ya, Ogen atau invokasio. Nah, seperti yang dikatakan oleh invokasio kita misalnya. Iya, di tengah-tengahnya kan. Kalau khotbah ini ceritanya kayaknya ini sering ini kita khotbahkan soal 10 orang perempuan yang menanti mempelai pria. Yang 5 bijaksana, 5 bodoh ya. 5 yang bijaksana, 5 yang bodoh. Tapi kalau bahasa Karo 5 si lenge katanya. Tapi kalau aku rasa bodoh yang dimasukkan di sini bukan bodoh dalam arti nggak ada IQ-nya, tapi bodoh 5 gadis yang bodoh ini lebih tepat 5 gadis yang ceroboh. Bukan yang kayak yang viral goblok gitu kan? Bukan. Jualai sana goblok, itu bukan. Tapi ini soal ceroboh, artinya tidak punya persiapan sama sekali atau anggap enteng ya. Iyalah. Karena dia nggak pernah menduga pengantin itu akan terlambat. Kalau nggak terlambat cukup minyaknya, tapi kenyataannya terlambat. Sehingga mereka ketiduran. Nah, ini menarik juga dalam khotbah. Jangan kita segera menganggap ada 5 yang sangat cerdas, lalu ada 5 yang sangat bodoh. Kalau kita baca di Alkitab, ke-10-nya mereka tertidur. Ke-10-nya tertidur. Jadi karena pengantinnya terlambat datang, mereka ngantuk menunggu. Semuanya tertidur. Hanya di antara yang 10 tertidur ini ada yang mempersiapkan minyak cadangan, ada yang tidak. Itu saja persoalan. Jadi lebih tepat ini orang-orang yang ceroboh atau orang-orang yang tidak punya persiapan sama sekali. Ini perlu untuk khotbah. Jadi nanti dibawa ke ada yang IQ yang tinggi, ada yang IQ-nya rendah, bukan itu maksudnya. Soal persiapan. Padahal sebenarnya itu tradisi di Israel udah biasa kan. Makanya ada 5 perempuan yang bijaksana bersiap. Soal ini ya, pengantin ini ya.
Karena memang kalau kita buka beberapa informasi di tafsiran, ada 3 tahap katanya. Ada 3 tahap setiap perkawinan di orang Israel. Tahap pertama sama seperti kita. Tahap pertama itu kalau kita kan di kita rekusik atau nungkuni kan. Mereka juga diskusi, datang keluarga mempelai pria mengunjungi keluarga mempelai wanita. Di situ tahap pertama ini yang berperan besar itu kaum bapa. Mereka membicarakan pesta itu, persiapannya, soal waktunya, dan biasanya yang kedua mereka masuk ke pertunangan. Jadi mereka ada upacara pertunangan dan rata-rata setahun itu. Beda dengan kita. Kalau kita kemarin berapa bulan? Kita 2 ya. Setelah nungkuni 2 bulan kemudian 3 bulan kan. Kalau mereka rata-rata setahun. Jadi waktu dalam masa pertunangan itu mereka sudah punya ikatan. Makanya nggak boleh menceraikan katanya, seperti kasus Yusuf dan Maria kan. Kan diam-diam dia mau menceraikan Maria padahal mereka dalam kasus tunangan, belum menikah. Jadi waktu setahun itu tuh. Jadi kalau ada yang meninggal pasangannya atau meninggal tunangannya, dia dianggap janda walaupun dia belum menikah. Nah, itu tradisi mereka. Nah, selesai nungkuni upacara tunangan, setahun kemudian lah mempelai, rata-rata setahun kemudian mempelai, keluarga mempelai pria datang. Makanya waktunya tidak tertentu. Disitulah dihubungkan kisah ini ke akhir zaman. Akhir zaman kan nggak tahu kita kapan. Makanya Alkitab mengatakan kedatangan Kristus yang kedua kali itu seperti pencuri, tidak pernah ketahuan. Jadi di situ intinya persiapan. Nah, makanya yang dibilang perempuan yang cerdas ketika mereka mempersiapkan minyak cadangan, mana tahu ada keterlambatan gitu kira-kira. Nah, jadi yang kita lihat di sini kan mereka semua tertidur, lalu kemungkinan kan kalau zaman dulu ada gunung-gunung begitu kan, bangunan belum ada yang tinggi, dari kejauhan sudah kelihatan itu rombongan pengantin datang, karena malam mungkin ada pelita atau api sudah kelihatan, sehingga ada yang berteriak, keluarga mempelai pria sudah datang. Disitulah mereka bangun sepuluhnya, lalu mempersiapkan lampu mereka. Jadi kalau lampu dalam tradisi orang Yahudi mirip obor. Jadi dia ada tiang dari kayu, lalu di atasnya disediakan semacam piring atau mangkok, lalu dituangkan minyak di kain, dibasahi minyak kain dengan minyak. Jadi minyak kain yang dibasahi minyak itulah yang dinyalakan. Jadi mereka siap-siap menyalakan semua. Rupanya kan pengantin dalam perjalanan ini, dalam perjalanan 5 perempuan yang ceroboh tadi sadar kalau minyaknya sudah mulai habis, karena mungkin waktu tertidur juga mereka masih menyalakan kan. Mereka tertidur kan berarti tetap hidup. Tetap menyala, sudah kering. Di pinggiran kain itu sudah kering. Nah, disitulah mereka minta bantuan ke yang 5 yang punya persiapan. Tapi yang 5 punya persiapan nggak mau memberi izin, karena kan pengantin dalam perjalanan. Mereka takut juga lampunya padam kan. Lalu mereka menolak dan menyuruh yang 5 yang ceroboh ini untuk pergi ke kedai terdekat mencari minyak. Kita kan nggak tahu kedai ini dekat apa tidak. Pada saat wanita yang ceroboh ini mencari minyak ke kedai, disitulah pengantin tiba. Dan yang menyambut ini ikut serta masuk ke dalam rumah, pintu ditutuplah sudah. Waktu mereka pulang dari kedai, pintu sudah tertutup, sudah terlambat. Walaupun mereka mengetuk, mereka nggak bisa masuk. Apalagi ada yang menarik ini dalam khotbah. Ketika pemilik rumah itu berkata tidak memberi izin kan, tidak memberi izin. Kalau kita baca umpamanya ayat berapa ya? 13 ya. Ayat 12. Tetapi ia menjawab, waktu
Tuhan, Tuhan, bukakanlah kami pintu. Itu ayat 11. Ayat 12 dijawab dengan, aku berkata kepadamu, sesungguhnya aku tidak mengenal kamu. Nah, itu yang menarik di sini. Berarti jangan-jangan kita nanti kan serius mempertahankan iman kita selama ini kan, aktif gereja, aktif kegiatan-kegiatan, berusaha untuk mematuhi semua ajaran-ajaran, tapi pada menyenangkan hati Tuhan lah. Ya, pada detik-detik terakhir, karena kita nggak punya persiapan, yang pemilik rumah berkata ke kita, sesungguhnya aku tidak mengenal kamu. Pintu sudah tertutup. Di situ kalau waktunya lengah ya kan. Aku tertarik juga ini, walaupun mungkin kurang enak mendengarnya. Pernah nggak kamu dengar kalau di acara duka, liturgi? Ya, waktu kita datang ke ke Jambur acara duka cita, terlepas yang meninggal itu sejahat apapun dia, terlepas yang meninggal itu ke gereja nggak gereja sepanjang umur hidupnya, nggak nampak, udah berulang-ulang kali pendeta mutasi ke tempatnya, satu pun nggak kenal dia. Tapi waktu meninggal, semua orang berkata kalau dia meninggal di dalam Kristus. Orang yang meninggal dalam Kristus akan selamat. Saya percaya Bapak yang meninggal ini sudah bersama Kristus, begitu. Gimana kira-kira kalau kita menganalisis? Kalau dibilang sini, aku tidak mengenal kamu ya kan? Padahal kita berkata, aku tidak mengenal kamu. Jangan sampai kita merasa asal dia Kristen, nampak nggak nampak bertahun-tahun, karena dia Kristen mati dalam Kristus. Padahal orang yang terlambat tidak bersiap ditolak, pintu ditutup dengan kalimat aku tidak mengenal kamu. Berarti kan ini berbeda kalimat. Kayaknya kalimat yang di Jambur itu hanya untuk menghibur keluarga yang ditinggal, supaya keluarga yang ditinggal yakin kalau bapaknya itu selamat kan gitu. Jadi mereka tenang, selamat juga rupanya ini gitu kan kira-kira. Saya kira kan ada juga orang yang mendengar kan, yang nggak peduli dengan imannya lah kita bilang. Iya, padahal dari segi iman gampang kan. Padahal dari segi iman kok usah gampang itu? Ya kan, kalau dari segi iman kan persiapan diri kita juga harus ada. Nah ini kayaknya ya kurang enak juga didengar, tapi dalam rangka Advent harus juga kita sampaikan sebagai persiapan ke depan, supaya jangan orang gampang-gampang saja soal iman ini. Waktu mereka butuh, mereka datang. Tapi waktunya mereka diminta untuk bersekutu, mereka nggak mau. Kan kurang pas juga. Pil pahit lah, tapi jadi obat. Tapi ya artinya perlu juga disampaikan dengan bahasa yang lembut kan. Ya. Apalagi kira-kira kita bisa angkat ini dari kisah ini. Tapi namanya juga bersiap-siap menunggu nih. Ceritanya capek juga lo nunggu yang nggak jelas. Nah itu memang yang menunggu ini. Malas jadinya. Ya kalau datang, kalau enggak gitu. Pekerjaan menunggu ini memang pekerjaan paling berat. Kayak ini tadi kita kan. Lengah kan? Iya lengah kita. Kayak yang 5 wanita yang bodoh tadi kan. Pasti udah penuh itu bikinnya. Nggak nyala lama lagi nanti datang dia. Nggak datang. Iya, prediksi. Terakhir kan dia jadi mikir, ini datang nggak sih? Datang nggak? Ya datang nggak? Gitu kali ya. Iya. Jadi satu persiapan yang pasti ke-10-nya anak gadis ini tertidur. Ada juga satu penafsir yang menyinggung soal anak gadis. Kalau dalam bahasa aslinya kan anak-anak yang perawan ini. Kenapa harus perawan gitu? Itu sebenarnya simbol gereja yang kudus, gereja yang bersih, gereja yang kudus. Jadi kan kalau kita kembali ke perjanjian lama kan sudah jelas kalau mempelai pria itu selalu gambaran Tuhan kan.
selalu gambaran Tuhan itu mempelai pria. Lalu mempelai wanita selalu gambaran Israel atau jemaat. Jadi hubungan kita dengan Tuhan itu selalu digambarkan dengan sebuah perkawinan. Kalau yada dalam bahasa asli kan, yada bahasa Ibrani itu kan satu artinya persetubuhan atau perkawinan, yang kedua artinya mengenal. Jadi aku mengenalmu. Jadi Allah mengenal kita dengan kalimat yada, mengatakan bahwa aku mengenalmu begitu dalam, seperti seorang suami mengenal istrinya. Tidak ada orang yang mengenal pasangan hidupnya lebih baik dari dirinya sendiri. Nah, jadi ini kan pertemuan dua mempelai ini kan, mempelai pria, mempelai wanita. Nah, sebahagian dari gereja-gereja yang kudus itu, itulah yang diwakili oleh 5 perempuan cerdik tadi, masuk ke dalam. Sebagian dari gereja-gereja yang tidak, yang kudus itu, yang tidak punya persiapan, tertinggal di luar. Jadi ini kan semacam sudah diprediksi di Alkitab, kalau enggak semua kita ini akan masuk kalau kita enggak bersiap. Dan jangan lupa kan, kalau kita bandingkan di perjamuan kawin di Kuta Kana, ya kan, waktu Yesus pertama kali mengubah air menjadi anggur, itu kan pestanya nggak sebentar, itu pestanya berhari-hari. Bahkan dikeluarkan anggur yang kalau awalnya kan orang, kalau tradisi Yahudi kan yang paling manis dulu keluar kan, anggur yang paling baik dulu keluar. Sudah mabuk-mabuk tamu ini, dikeluarkanlah anggur yang kualitas kedua, jadi nggak ada lagi komplain. Tapi oleh oleh mukjizat Yesus, justru kan yang anggur terbaiklah yang keluar terakhir. Tapi yang pasti pesta itu nggak sebentar seperti pesta Karo kan. Kita kan acara pesta kita datang jam 11 juga belum terlambat kan. Selesai makan jam 2 pulang. Tapi kalau mereka enggak, mereka berhari-hari, itu menggambarkan kenikmatan yang tidak kunjung selesai. Jadi siapa yang ikut ke dalam, ke rumah, akan menikmati pesta yang panjang. Hanya gara-gara tidak bersiap, orang tadi di luar, tidak ikut di dalam. Kan ini semacam perumpamaan yang Yesus sampaikan tentang akhir zaman. Jangan nanti gereja kita sudah susah-susah misionaris dari Belanda itu datang ke Bulu Hawar kan, sampai meninggal beberapa. Istri Nicholas Ponto aja dikubur di situ kan, sudah susah-susah meninggalkan keluarganya, dikubur di sini untuk menyelamatkan kita. Justru pada akhir-akhir gereja ini kita nggak ikut kan, sia-sia pekerjaan mereka, sia-sia pekerjaan pendeta di awal kan, penginjil-penginjil. Jadi ini menarik ini, kita kaitkan, apalagi tema kita bersikap ngalo-ngalo kerehan Tuhan. Cuma namanya juga bersikap kan, bersiap-siap kerehan Tuhan, nggak bilangnya pula kapan. Bilangnya Min kan bersiap. Kayak kamu kemarin datang, kamu kirim foto tiket berangkat jam 11.20, estimasi tiba jam 12.20. Ya, 1 jam. Jam 12.15 udah sampai di bandara. Aku nunggu. Aku udah sampai dan landing, kan bilang. Rupanya paling ngambil bagasi setengah jam. Enggak juga. Terlalu lama ya. Apapun ceritanya pasti nanti keluar, karena kamu udah landing gitu. Iya, sudah ada kabar kan. Kalau ada kabar, pasti udahlah tunggu, berdiri kan, ada kursi, nunggu berdiri. Ntar juga sampai. Tapi belum keluar, lama juga ya, 1 jam juga ya bagasi gitu. Padahal Pekanbarunya cuma kan, pesawatnya kan nggak Boeing kan. Iya. Itu pun karena kita sudah tahu ya kamu sudah landing. Coba tadi kamu masih di pesawat, HP masih off. Iya, dan belum tiba kan? Belum tiba-tiba kan, kita di mana ini? Kapan ini? Kapan ya? Coba tuh dah ngirim. Ya aku datang ini ya, screenshot. Iya.
tiket. Ini aku teringat juga dengan abang Bapak Brian, Bapak tua L. Dia kan umur 42, gagal ginjal kronis, lalu cuci darah. Waktu kami ngobrol, dia berkata begini, dia bersyukur juga dengan penyakit itu. Itulah kemampuannya mengolah pikirannya yang tadinya negatif menjadi positif kan dengan penyakit itu. Dia berkata dia bersyukur karena dengan dapat penyakit yang berat begini, semacam dia perhatikan kan orang lain kira-kira berapa tahun bertahan. Lalu dia berkata, aku lebih beruntung dari kamu karena aku sudah tahu kira-kira kapan akan pergi. Aku sudah tahu kira-kira kapan akan menghadap. Kalian yang sehat tidak tahu kapan pergi dan tidak bersiap. Karena itu, masih ingat kamu kan, kita kan pernah tugas di Perbaungan. Waktu itu Pantai Cermin masih Bajem kita. Kan kita setiap Sabtu ngumpul di Pantai Cermin kan, sampai kita hafal di bawah lampu yang ini terus kita ngumpul di situ. Keluarga ya. Yang punya inisiatif untuk bertemu kan abang terus kan. Ayo kita kumpul di Pantai Cermin. Bapak dari Kabanjahe sama mama datang, kakak dari Tanjung Morawa datang. Kita berkumpul di situ hampir sekali sebulan. Kita selalu berkumpul di situ menikmati pantai sampai malam. Sebenarnya dia karena sudah tahu kapan akan pergi, dia buat persiapan. Persiapannya ya quality time dengan keluarga itu selalu ada. Setiap tahun baru dialah orang yang selalu membeli pakai apa, batik lah, apalah oleh-oleh untuk piring sama bulang, ya kan. Dia tahu waktunya sempit. Jadi karena dia tahu waktunya sempit, dia memanfaatkannya sebaik mungkin. Nah, berarti kan lebih berkualitas hidupnya dong. Berkualitas, dan kedua lebih beruntung dia karena dia tahu kapan pergi. Kita yang nggak tahu kapan pergi ini akhirnya lengah, ya kan, sepele, seolah-olah ceroboh, seolah-olah semua sesuai prediksi kita. Nah, nanti waktunya tiba pasti ya paling sejam lagi minyak segini sudah cukup. Rupanya terlambat. Jadi ada lagi kayaknya ini yang menarik ini dalam khotbah. Ada penafsir yang mencoba juga bicara soal minyak itu. Ya, itu pun bagus juga kita masukkan dalam khotbah. Minyak itu digambarkan sebagai Roh Kudus karena fungsinya kan. Minyak kalau pertama zaman dulu kan orang belum berapa tahu obat kan, semua minyak kan. Kalau ada orang sakit diminyaki, minyak zaitun selalu diminyaki. Jadi minyak ini pertama kita harus memiliki minyak sebagai persiapan karena minyak itu adalah obat, dia menyembuhkan. Kemudian minyak itulah yang membuat api menyala. Jadi maksudnya jangan sampai karena kita nggak memiliki Roh Kudus, hati kita padam, gelap, nggak menyala. Jadi minyak itu memastikan api tetap menyala. Kemudian minyak itu kan menghangatkan. Kita kan pernah tugas di Payaitik kan. Waktu itu kan jemaat kita semua di sawah kan, di sawah. Air terus kena air sepanjang hari, dingin. Lalu ada minyak dari Kabanjahe kita bawa, sehingga akhirnya minyak yang tadinya minyak biawak menjadi minyak pendeta kan itu kan. Ada minyak pendeta. Jadi setiap orang yang pakai minyak pendeta ini hangat kakinya. Jadi kan selain obat, dia memastikan api menyala, dia menghangatkan. Bukankah Roh Kudus juga berfungsi seperti itu? Nah, jadi kalau Roh Kudus itu nggak ada di hati kita, bagaimana kita mau bersiap? Bagaimana gereja yang tanpa kehadiran Roh Kudus itu bersiap-siap menanti kedatangan Kristus? Kalau gereja itu lebih disibukkan oleh pertikaian, dia bertikai terus, kadang nggak ada Roh Kudus di situ, saling mencaci maki di media sosial, saling menyalahkan. Dia sibuk. Orang Tuhan kan bilang waktumu kan sempit,
waktumu sempit, kenapa nggak kau gunakan untuk menyelamatkan jiwa sebanyak mungkin? Kalau waktu kita sempit, kenapa kita gunakan bertikai? Emangnya sadar nggak yang bertikai itu kalau pengantinnya sudah dekat? Ya kan? Asik bertikai, begitu Yesus datang kedua kali, ikut nggak mereka ke dalam itu? Kan kira-kira mestinya kan begitu kan? Apalagi kita pelayan Tuhan, mestinya kan pelayan Tuhan tahu kalau waktu itu nggak panjang lagi. Iya. Mestinya kan setiap ucapannya, setiap tulisannya, setiap postingannya, setiap kata-katanya adalah kesempatan menyelamatkan jiwa. Kenapa dia gunakan waktunya untuk berseteru? Nah, itu tanda-tanda lain bahwa tidak ada Roh Kudus di situ, tidak ada minyak. Itu penting juga. Selain tidak ada persiapan, kita harus singgung minyak itu simbol lain dari Roh Kudus. Nah, ini menarik. Yang lain apalagi kira-kira kalau kita sebelum kita singgung di Ogen? Kayaknya sudah cukup ya di khotbah ini ya. Udah, karena kayak yang kamu bilang juga kan, terlalu lama nanti. Udah, yang 15 menit tadi udah menarik. Lama ya. Ini juga menarik ini kalau kita hubungkan ke keluarga. Waktu mempelai datang, kemudian gadis-gadis yang tidak punya persiapan meminta minyak. Meminta minyak. Soal keselamatan itu kan nggak bisa diwakilkan. Nggak bisa karena bapak kita orangnya rajin ke gereja, cukup kerajinan bapak kita itu sebagai modal kita semua sekeluarga masuk. Wah, nggak bisa. Cuma yang punya minyak yang bisa masuk. Hanya yang punya minyak masing-masing. Jadi nanti jangan karena suaminya atau karena istrinya, dengar aku rajin ke gereja, aku selamat, kan nggak bisa. Masing-masing. Makanya nggak bisa boncengan ke surga. Nggak bisa boncengan ke surga, masing-masing berangkat. Soalnya mau naik apa ke surga, masa naik sepeda motor. Nah itu, jadi kan udah lengkap kan di khotbah menarik ini kalau kita mau. Hanya untuk nyinggung 10 gadis itu aja udah banyak yang banyak yang kita sampaikan. Jangan lupa 15 menit itu sudah hebat kan? Ini saja kita sudah lewat 15 menit. Kita belum menyinggung Ogen. Nah, tapi Ogen harus juga sedikit ya. Karena Ogen yang diambil dari Yesaya 26 ayat 1 sampai 6. Ini kan bicara soal nyanyian di tanah Yehuda, yang bicara soal pada ayat 2 kan, bukalah pintu-pintu gerbang supaya masuk bangsa yang benar dan tetap setia. Ini oleh para penafsir menjadi perdebatan. Bangsa yang mana? Ada yang berkata ini bangsa Israel. Tapi penafsir yang lain bilang enggak, bukan bangsa Israel. Karena kalau kita perhatikan di Alkitab, bangsa Israel itu bukan bangsa yang benar dan tetap setia. Jadi ini untuk setiap bangsa yang percaya kepada Tuhan, tetap memegang dirinya benar dan memegang dirinya setia. Jadi semua bangsa. Jadi misalnya umpamanya kan. Jadi jangan bangga dulu dong Israel ya, gitulah ceritanya. Iya. Kalau kamu nggak setia dan nggak benar. Kemudian kalau kita baca ayat 5, sebab ia sudah menundukkan penduduk tempat tinggi, kota yang berbenteng telah direndahkannya sampai ke tanah dan dicampakkannya sampai ke debu. Di sini juga ayat 5 ini menjadi perdebatan para penafsir. Ada yang menganggap ini merujuk kepada Niniwe atau Babylon. Itu juga oleh penafsir yang lain bukan itu maksudnya. Tapi maksudnya adalah semua kota yang jahat dan berdosa, termasuk kota-kota kita saat ini, bangsa-bangsa saat ini yang kota-kotanya adalah sumber kejahatan. Kita percaya kan di kota kan banyak kejahatan kan, karena
disitulah sumbernya semua misalnya korupsi. Di situ juga, di kota juga itu persekongkolan jahat diadakan, perdagangan jahat di kota juga, narkoba, kehidupan moral yang hebat di kota juga, itu hura-hura kan di kota-kota yang begitulah yang akan direndahkan. Jadi semacam kalau kita hubungkan ke tema bersikap ngalau-ngalau kerentuan, apakah kota-kota kita ini lengah, nggak memanfaatkan waktu yang ada? Jangan nanti mereka dihancurkan. Mestinya kan mereka berpikir, apakah waktu kami masih cukup? Nah, ini kan bisa juga kita hubungkan. Jadi kalau ada pemerintah daerah situ yang ikut kebaktian, cocok ya? Iya. Kalau kita singgung sedikit invokasio, ini kan kepada Maria kan. Maka nina malaikat daiman bana ola kambiar Maria, sabab engkau iberikan di bata perkuahatena man bandu. Kenapa Maria takut? Wajar kan, namanya dia anak yang gadis, masih amat belia, tapi sudah hamil. Itu kan menakutkan. Apalagi tanpa suami. Bahkan Yusuf aja diam-diam mau menceraikan dia. Belum lagi ucapan orang banyak kan, malu. Ini Maria ini masih gadis belia, sudah hamil, begitu kan. Tapi malaikat menguatkan hatinya karena apa yang terjadi dalam hidupnya atas kehendak Allah. Nah, ini juga penting juga khotbah ini buat orang-orang yang mungkin juga ketakutan seperti Maria, karena hidup mereka kan mungkin banyak hal. Apakah ada keluarganya yang sakit penyakit, ada keluarganya yang meninggal sehingga dia ketakutan, atau ada hutang yang belum dibayar, ada anak yang disekolahkan. Jadi kita dari sini aja sudah bisa banyak, ini bisa luas. Jadi dari 3 materi kita ini sebenarnya melimpah ini, melimpah pesan untuk pengkhotbah. Tapi harus hati-hati ya, jangan terlalu banyak ya kan. Iya. Terakhir jadi hambar. Itu yang kita kenyang kan jadi nggak enak. Kembali juga ke daya tahan jemaat 15-20 menit. Karena kan banyak makanan enak. Kan nggak mungkin semua sih dimasukin. Nggak mungkin semua dihabiskan. Yang pasti sedikit. Terakhir jadi minggu depan datang lagi enak nih ceritanya. Ya. Jadi jangan sampai kita khawatir ada yang tertinggal dari 3 nats ini, ditambah dengan tema dan minggu itu, sehingga semuanya kita masukkan. Jadi sama seperti ilustrasi ada menghadiri pesta lalu makan berjalan, ada puluhan macam menu makanan tersaji di meja. Hati kecil sebenarnya kepingin mencoba semua, tapi kemampuan tidak ada. Karena itu kita harus tentukan prioritas. Itulah yang disebut dengan pelampung. Lihat dari semua menu yang tersedia itu mana yang paling kita ingin nikmati, gitu. Karena kalau kita ambil semua, selain piringnya nggak cukup, perutnya juga bisa meledak. Tapi kalau kita perhatikan sepintas, mana yang menonjol? Oh, itu ada rendang yang udah lama nggak dicicipi, atau ini ada makanan tertentu yang kita lama belum ketemu atau belum coba. Oke, kita pilih begitu. Jadi khotbah juga begitu. Jangan tergoda pengkhotbah untuk menyampaikan semuanya. Kadang kan ada juga yang bertanya, pendeta kan sering bikin sermon dengan latar belakang. Apakah latar belakang itu harus kami sampaikan semuanya? Jangan. Latar belakang itu konsumsinya pengkhotbah. Jadi latar belakang itu disajikan bukan untuk dikhotbahkan, tapi latar belakang itu disajikan untuk membantu pengkhotbah menyusun khotbahnya sendiri. Ya, memahami apa konteksnya di situ. Tidak perlu dia sampaikan semua. Jadi setelah dia tahu, lalu dia hubungkan dengan
di mana dia berkhotbah, pesan yang mana yang cocok dia sampaikan. Kadang kan banyak pertua diaken kita yang baru tahu kan bingung. Apa harus semua disampaikan? Apa kalau semua jangan-jangan 1 jam lebih nanti akhirnya. Nah, tapi kita pilihlah yang mana yang tepat, yang mana yang cocok. Jadi pas di perut, kayak yang kamu bilang kan, minggu depan nagih-nagih kan ini bahasa karunya kan, datang lagi dia. Kan kalau ada banyak menu sudah disiapkan, piring cuma segini, kita taruh sedikit. Bukannya apa nih? Tumpahan ya. Bukan hanya tumpahan, bukan hanya perut nggak sanggup. Orang bilang, ih, nggak pernah makan. Iya, ini dari mana orangnya gini kan, gitu kira-kira. Sama juga kalau semua kita sampaikan kan, semua oleh 45 menit, ya orang juga, ya ampun, kok semuanya. Dan jemaat nggak tahu mau bawa pulang pesan yang mana. Iya, yang mana? Karena kebanyakan pesan. Jadi kalau ada 2-3 pesan, orang ingat gitu, dan dia pulang membawa pesan gitu. Setiap baca lagi soal 5 bijaksana, 5 orang bodoh, ini kalau begini nih, gitu. Iya. Kita kayaknya juga udah bisa itu kebanyakan ngomong juga. Jangan kita kebanyakan ngomong ya kan. Oke, kita selesai ya hari ini ya. Oke. Ketemu lagi minggu depan membahas sermon. Ya, minggu depan kita bertemu lagi dengan teman-teman yang bersiap. Oke. Ya. Terus kita masih ketemu kan nih? Masih lah.